welcome back to my channel. Ya, apa kabar semuanya kalian? Aku harap kalian semua masih tetap dalam lindungan Maha Kuasa. Nih. Ya, selagi kita mau jalan ke rumah mertua, aku jadi pengen ngebahas sama kalian atau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di inbox messenger aku. Banyak banget pertanyaan, Kak ngapain sih di Jerman gitu kan? Kak, kegiatannya apa aja saat ini? Oke, aku jawab ya. Saat ini aku tuh lagi ngambil namanya program Ausbildung, pemirsa. Apa sih Kak program Ausbildung? Aku jelasin. Program Ausbildung itu kayak program bekerja sambil sekolah. Jadi kalau 1 bulan itu aku sekolahnya 8 hari. Sisanya ya bekerja. Dan Ausbildung itu banyak ya jenisnya, banyak banget. Di khusus kali ini aku ngejelasin kegiatan aku atau sekolah Ausbildung apa yang aku jalanin. Ntar kalau masalah Ausbildung yang lain, ntar aku coba bahas khusus ya, mungkin bisa aja aku bahas khusus. Cuman untuk di video kali ini aku ngebahas masalah Ausbildung yang aku jalani saat ini, oke? Nah, di Ausbildung saat ini atau sekolah sambil bekerja yang aku ambil saat ini namanya adalah Ausbildung Heilerziehungspflegerin. Genau. Dan itu di bidang apa sih Kak? Gitu kan? Itu jurusan apa? Jelasin. Nah, di bidang jurusan ini, di bidang jurusan mubazir banget ucapannya, terserah. Pokoknya jurusan aku ini mengenai banyak perpaduannya. Itu kayak 3 perpaduan sih yang saat ini aku sering lakuin. Itu kayak gimana merawat seseorang di Pflege atau namanya perawatan, sedikit lebihnya aku juga belajar. Terus pedagogik itu kayak pengajar atau teknik-teknik gimana kita ngedidik orang. Terus yang ketiga tentang organisatoris atau tentang mengkoordinisir kayak gitu ada juga. Ausbildung ini lebih ke arah kerja di dunia orang-orang yang berkebutuhan khusus, mau itu pun fisik ataupun kejiwaan ataupun orang-orang yang punya tingkat kepintaran, pokoknya intinya kalau bahasa Jermannya itu Intelligent Minderungs. Itu tugasnya kita, jadi kita perhatikan kesehatan mereka. Contohnya saja kalau mereka yang dulu ya, jurusan aku yang pertama itu kalau Heilungsflege ini itu bener-bener bulat ya, banyak banget jenis-jenisnya. Jadi aku nggak bisa keseluruhan ngejelasin, aku cuman ngejelasin apa yang udah jurusan apa yang udah aku laluin gitu, apa-apa aja yang udah sebelumnya aku jalanin untuk khususnya pekerjaan jurusan ini. Belebet ya aku ngomong ya, bener saya sorry. Oke. Jadi kalau persyaratannya apa aja Kak untuk bisa jurusan ini gitu kan? Jadi persyaratan itu 1, kalian udah harus minimum 1 tahun bekerja di dunia sosial. Contohnya mungkin bisa aja di Altenheim, itu kayaknya bisa deh. Tapi aku nggak tahu sih teman-teman di sekolah aku sampai saat ini kita tuh sama kayak pengalaman FW-nya itu atau Freiwilligendienstnya itu di suatu asrama khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu kan. Di sini ada yang kayak gitu. Jadi aku udah pernah 1 tahun di sana bekerja, 1 tahun 2 bulan tepatnya. Dan melalui itu aku bisa mendaftar Ausbildungku ini. Dan bahasa itu penting karena sekolah itu nggak gampang pemirsa. Jadi kita harus kalau bisa itu B1 kalian dari tangan kalian baru enak bisa ngejalani Ausbildung ini. Karena itu Ausbildung ini bukan gampang ya, susah banget, susah pemirsa. Karena sekolahnya itu nggak gampang banget, karena di sekolah itu kita pelajarannya banyak pemirsa, banyak banget. Jadi intinya itu ya aku nggak bisa banyak kali ngejelasinnya karena memang nggak cukup waktunya mungkin. Dan ya
berapa lama sekolahnya, itu 3 tahun permisa ya. Dan pendapatannya berapa Kak Fris gitu kan. Ini yang banyak banget pertanyaan mungkin ya. Dan banyak juga yang penasaran mungkin berapa pendapatan aku di Jerman ini. Pasti itu banyak gitu ya. Oke, aku jelasin. Ini namanya masih sekolah ya permisa. Kalau sekolah itu biasa sih pendapatan Ausbildung itu di mana-mana agak-agak mirip. Khususnya untuk aku saat ini pendapatan aku per bulan itu 850.000 untuk kebanyakan 850 euro, atau kalau dirupiahin sekitar 14 juta. Itu pendapatan aku tuh saat ini. Tapi kita juga harus mikir uang sekolah, dan aku harus ngeluarin biaya tiket bulananku itu di Jerman. Itu tiket bulanan itu nggak murah permisa ya. Aku kalau sebulan itu mengeluarkan untuk tiket transportasiku aja sampai 1,5 juta bisa dibilang, karena 100 euro aku per bulan ngeluarinnya. Permisa, sebelum aku ngejalani Ausbildung itu sudah bekerja di suatu asrama, khususnya asrama untuk manusia atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tepatnya kayak bisa kita bilang aku bekerja di suatu asrama ya, untuk orang-orang cacat, bisa kita bilang gitu. Jadi di Jerman itu orang-orang yang seperti ini dibantu, sangat-sangat dibantu sama pemerintah kehidupannya. Mereka itu selayaknya orang-orang pada umumnya. Sini nggak ada namanya perbedaan antara manusia yang berkebutuhan khusus atau enggak, karena sini dan mereka harus mendapatkan hak asasi mereka, hak mereka untuk menikmati hidup, hak mereka untuk liburan, hak mereka untuk bekerja, yang gitu-gitu tuh harus di sini tuh benar-benar diperhatikan. Dan untuk masalah-masalah kayak gini pemerintah Jerman itu sangat oke permisa. Dan pada saat aku FSJ dulu, aku udah bekerja setahun lebih di suatu asrama orang-orang yang benar-benar cacat, dan aku jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta. Aku nggak pernah ya ngelihat orang-orang seperti ini di Indonesia. Benar-benar aku belum pernah mengenali hal ini. Ini sebelum aku nyampe ke Jerman, aku di Indonesia dulu, aku nggak pernah tahu namanya ada yang seperti ini. Dan setelah aku au pair, aku mendaftarkan diri sebagai FSJ. Dan saat FSJ terjadi, pertama kali aku bekerja, waktu perkenalan diri, kalau di Jerman ini sebelum bekerja kita harus ada namanya Hospitation. Apa itu Hospitation? Itu namanya kayak training 1 hari. Apakah kita cocok, apakah dari kitanya cocok, atau dari Arbeitgebernya cocok. Nah itu Arbeitgeber itu artinya perusahaan ini. Jadi di 1 hari ini kita saling perkenalan diri gitu kan, penyesuaian. Dan hari pertama, biar kalian tahu, hari pertama aku perkenalan diri, mengenal pekerjaan ini, aku nangis. Sumpah aku nangis, karena pada saat itu aku nyuapin seseorang atau klien ini atau pasien ini. Dia itu bener duduk di kursi roda. Dia itu nggak bisa dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia benar-benar di kursi roda, benar-benar cacat, bisa dibilang benar-benar cacat total. Dan aku nyuapin dia makan, aku nangis pemirsa, aku benar-benar nangis pada saat itu, karena aku orangnya tipe emosional ya. Jadi pada saat aku hari pertama itu aku suapin dia, sambil air mataku itu nangis, nggak netes. Aku mikir gini, ya Tuhan, ada ya kayak gini gitu, kenapa sih kok bisa mereka terlahir kayak gitu kan. Di saat itu aku nangis, bener-bener nangis. Terus aku langsung mikir, di Indonesia hal-hal kayak gini tuh nggak terlihat, karena banyak orang tua yang benar-benar merumahkan mereka gitu kan. Dan kasiannya kalau kita di Indonesia nggak ditolong sama, aku nggak tahu ya ditolong atau gimana, aku belum mencari informasi ya. Singkat cerita seperti itulah. Dan karena 1 tahun lebih itu aku menjalaninya dengan sukacita, aku jatuh hati dengan pekerjaanku ini, karena dimana aku ada tumbuh rasa bersyukur, tanda sukacitaku muncul dengan pekerjaanku ini. Karena itu aku melanjutkan jurusan berikutnya mengenai jurusan ini. Jadi aku memperdalamnya untuk
memperdalam inilah. Jadi karena itu aku ambil jurusan ini, karena memang benar-benar buat aku sangat bersuka cita pemirsa ya. Ya, dan Ausbildung ini itu cukup menjanjikan ya di Jerman pemirsa, karena jurusan ini itu banyak peluangnya buat kita. Kita bisa jadi guru TK, kita jadi bisa perawat, kita bisa banyak lah. Kalau kalian di sini adik-adik yang masih au pair, kalian bisa cari informasi mengenai jurusan ini, karena benar-benar ini bagus banget sih aku rasa. Aku saat ini bekerja di sebuah asrama untuk orang-orang yang punya gangguan kejiwaannya kan. Jadi saat ini aku bekerja tidak lagi di suatu asrama untuk orang-orang cacat, maksudnya cacat tubuh, cacat kelainan lah, pokoknya cacat gitu kan. Jadi saat ini aku bekerja di suatu asrama untuk orang yang punya gangguan jiwa. Kalau di Indonesia aku nggak pernah namanya tahu ada banyak penyakit kejiwaan ternyata, karena di Indonesia aku taunya penyakit orang jiwa itu namanya orang gila gitu aja kan. Ternyata aku benar-benar salah. Jadi sebenarnya itu gangguan jiwa itu banyak banget. Jadi kita nggak bisa bilang orang yang punya kelainan itu cuma sakit jiwa, nggak bisa kayak gitu, karena mereka tuh punya banyak ciri-ciri, punya banyak gejala-gejala atau kebiasaan mereka sesuai dengan penyakit yang mereka alami. Ya, dan di pekerjaanku saat ini itu tugasku ada beberapa, contohnya satu, aku menemani mereka ke rumah sakit, aku ngurus tentang kesehatan mereka, kayak mereka kalau punya atau punya janji sama dokter, aku yang temenin mereka, bawa mereka liburan, dan hari-hari aku itu yang ngajak mereka ngisi waktunya dengan bermain atau belajar atau sama-sama masak sama mereka. Itu tugas aku. Dan kalau mereka aku lihat kurang bersih, jadi kadang kalau mereka nggak mampu mandi sendiri, tugas aku ya mandiin mereka atau bilang itu kurang bersih, cucinya begini. Nah itu tugas aku pemirsa. Itu dia untuk video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videoku ini. Dan kalau kalian suka, tolong ya di like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong ya subscribe-nya. Ya udah. Jadi kalau punya pertanyaan selanjutnya, kalian tinggal tulis aja di bawah ya. Mungkin aku yang kurang jelas dalam menjelaskan di video ini, jadi mungkin aku kelupaan. Jadi kalau kalian punya pertanyaan selanjutnya, tulis aja di bawah, ntar aku coba ya selanjutnya bagaimana ya. Dan sehat-sehat semuanya, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.